Hari ini saya akan membawakan dan mengenalkan perusahaan yang saya sedang lihat, yaitu Mark Dynamics Indonesia, perusahaan yang bergerak di cetakan sarung tangan di Indonesia, yang bergerak di cetakan sarung tangan berlokasi di Medan. Presentasinya dapat dimulai. Next slide. Ya, dibangun tahun 2022, perusahaan Mark ini adalah perusahaan cetakan sarung tangan yang telah menjual produk-produknya itu di pasar global dengan pangsa pasarnya sebesar 40%, yang telah menjual produk-produknya itu ke Amerika, ke China, Korea, India, dan juga lainnya. Kemudian untuk produksinya sendiri, Mark Dynamics telah meningkatkan kapasitasnya itu menjadi 2 juta unit per bulannya menggunakan 3 fasilitas yang dia punya yang berlokasi di Medan, yaitu fasilitas Kimstar, Dalu 1, dan juga Dalu 2. Kemudian Mark juga menggunakan sisa dari cetakan sarung tangan tersebut menjadi produk sanitasi lainnya seperti kloset. Dapat dilihat dari chart yang pertama kalau adanya peningkatan kapasitas produksi dimulai dari tahun 2022 yang bisa kemudian bisa dilakukan full utilisasi di tahun 2023. Kemudian dengan global market share Mark Dynamics yang masih sangat besar dan tetap yang paling nomor satunya di global. Next. Berikut merupakan hasil-hasil dari produknya. Dari yang gambar pertama bisa dilihat untuk cetakan sarung tangannya itu bisa untuk rubber dan juga berbahan nitril. Kemudian dari chart kedua bisa dilihat kalau pembuatannya itu operasinya bagaimana, dan juga sisa hasil dari cetakan sarung tangan tersebut bisa dibuat untuk produk sanitasi lainnya. Ya, next. Untuk penjualannya sendiri, perusahaan ini menjual mainly ke Asia dan juga ke Amerika. Namun sekarang sudah dilihat ada perubahan demand yang mulai naik dari Korea Selatan untuk demand sarung tangan berjenis karet. Untuk penjualan dari Mark sendiri itu tetap paling didominasi oleh Malaysia dan juga Thailand. Namun sekarang sudah mulai adanya perubahan untuk melakukan tap untuk ke negara-negara maju lainnya juga untuk melakukan diversifikasi penjualannya juga. Untuk demand dari sarung tangan karet tersebut masih tetap didominasi oleh Amerika dan Jerman serta Jepang. Namun telah adanya perubahan sedikit juga dari pasar global untuk tetap meminta demand-nya dinaikkan secara keseluruhan. Next. Untuk hasil kinerja keuangan selama first half 2023, untuk quarter 2 sendiri telah membukukan 132 miliar rupiah, kenaikan 2% secara quarter, dan juga tetap adanya penurunan dari tahun lalu karena adanya high base effect, yang jika ditotalkan sekitar 262 miliar rupiah, yang tetap turun secara tahunannya itu 58,2% untuk akumulasi per half 23. Namun telah adanya cost efisiensi dari perusahaan dapat dilihat dari gross profit dan operating profit yang sudah mulai naik dari quarter on quarter. Untuk gross profit sendiri kenaikan 61,7 miliar rupiah atau setara dengan 4,4% quarter on quarter, dan juga operating profit sebesar 44,9 miliar rupiah atau kenaikan 9%. Untuk bottom line-nya, net profit-nya mengakumulasikan sekitar 64,5 miliar rupiah atau tetap masih ada keturunan sekitar 68,6% year on year untuk first half 2023. Next. Kita dapat melihat kenaikan ditopang dari ASP yang meningkat sebesar 2% quarter on quarter dengan memaintain harga untuk cost-nya sendiri itu stabil. Dan juga improve pendapatannya ini dikarenakan adanya kenaikan demand yang sudah mulai stabil lagi, di mana yang tadinya high base effect sekarang sudah mulai normal lagi dan ada mulai peningkatan lagi. Kita akan melihat ke depannya itu produksi akan meningkat sedikit juga untuk di third quarter untuk adanya restocking dari perusahaan manufaktur sarung tangan yang ada di Malaysia dan Thailand tersebut, untuk melakukan restocking karena adanya pergantian umur dari sarung tangan tersebut 8 hingga 10 bulan. Selanjutnya, untuk industrinya sendiri, perusahaan cetakan sarung tangan
akan tetap melakukan produksi yang lebih tinggi lagi. Untuk perusahaan sarung tangannya sendiri akan mencoba untuk mempenetrasi negara-negara yang memiliki GDP growth yang tinggi, namun konsumsi sarung tangan per kapitanya masih rendah, dikarenakan mereka memiliki kemampuan daya beli yang lebih tinggi, namun masih rendah terhadap awareness health-nya sendiri. Kita bisa melihat kemungkinan untuk 2023 akan ada peningkatan 5 hingga 8% demand secara global yang didorong oleh regulasi pemerintah dan juga kenaikan dari health awareness masyarakat. Next. Untuk valuasinya sendiri, kita melihat dan menilai kalau sekarang Mark sedang ada di fair value. Untuk rolling PE band-nya ada di sekitar plus 1 standar deviasi, dan juga rolling price to sales-nya ada di average dari 5 tahun. Kita tidak melakukan rating untuk Mark dikarenakan sekarang masih not rated, dan juga untuk kedepannya kita akan masih memantau. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih.